Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Meow. Ini kamu kucing apa sapi sih? Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang antara aku, kamu, dan dia cinta segitiga. Wah, ruwet wes, ruwet. Cinta segitiga, oke. Ini galau-galau buat kamu yang galau-galau ya, tentang cinta segitiga yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, well ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Bunda mau cek kartu yang ini adalah energi dia. Dia itu adalah pasangan kamu ya. Energi dia ke kamu, dan kemudian kartu yang ini adalah untuk membaca energi dia ke seseorang yang lain atau ke aku, kau, dan dia. Ke dia. Gimana sih berarti aku, kau, dan dia? Ke seseorang yang lain ya, intinya gitu. Oke. Bunda mau cek dulu cuy. Kira-kira energinya ke kamu bagaimana ya? Sabar bu, cinta segitiga memang panas, bikin hati mendidih ya. Tapi yang penting hati tetap adem ayem. Oke, Bunda akan baca. Ini energi pasangan kamu ke kamu ya. Oh, oke. Oke. Kamu di sini ini bisa pasangan sah, bisa juga orang ketiga. Ya, oke. Ini kumaha. Oke. Sabar ya, Bunda mau langsung buka aja deh semuanya ya. Ini bisa, kamu bisa pasangan sahnya atau bisa orang ketiga. Dan ini Bunda akan cek untuk energi pasangan kamu ke seseorang yang lain di sana. Oh, sorry. Kalau ini soalnya udah vice versa. Jadi oh, oke. Wait, ini kenapa kok kebalik semua ya? Bunda cek deh. Enggak kok. Kartunya baik-baik aja. Ya, kalau kebalik semuanya ya. Nah, itu kan kebalik semua ya. Let me check. Ini sebenarnya baik kok, posisinya bener ya. Tapi sama seseorang yang lain energinya kebalik semua. Oke, jadi gini. Ini buat kamu yang terkoneksi dengan siapapun ya. Artinya dia bisa zodiak apapun dengan inisial nama apapun. Bunda cuma mau baca, ini kamu, energi dia ke kamu, ini Bunda akan langsung bandingin. Oke. Kalau sama kamu gimana ya? Jadi ini sama kamu, dia sepertinya memang lebih kepada kamu sih secara perasaan ya. Karena Bunda di sini bisa melihat bahwa dia lebih berat ke kamu gitu ya. Lebih berat ke kamu, hanya saja nggak tahu gimana hubungan kalian tuh terasa menyakitkan. Ya, gimana namanya cinta segitiga gitu loh. Pasti pedih-pedih pirih gitu ya, seperti silet. Jadi seperti itu. Hanya saja ini memang terus berputar, artinya kalian tuh melewati serangkaian ya, serangkaian cerita, serangkaian kisah yang macam-macam gitu ceritanya ya. Dan ini Bunda bisa lihat, ini kalau sama kamu sih dia nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu ini ya, secara uang dia nggak terlalu banyak ngasih kamu uang gitu ya. Cuma ini hubungan yang begitu sakit buat kamu, sakit banget ya. Mungkin dia pun juga merasakan sakit. Tapi sekalipun sakit, nggak tahu gimana kalian tuh juga nggak bisa pisah, betah aja ya. Betah aja, kan di sini ada the strength, artinya hubungan kalian itu adalah sebuah hubungan yang sebetulnya kuat gitu, strong ya. Oke, kita akan baca dulu energi pasangan kamu kepada seseorang yang lain. Seseorang yang lain itu bisa pasangan sahnya, bisa bisa selingkuhannya. Sama selingkuhannya sebetulnya dia nggak cinta loh. Ya mungkin dulu cinta, tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Ada kualitas di dalam diri seseorang yang lain itu yang mengecewakan buat dia ya. Mengecewakan gitu. Terus ternyata sama aja nih sama seseorang yang lain, dia pun, dan ini kartunya tuh berurutan ya atas bawah. Sama-sama pasangan kamu itu nggak support finansial baik ke kamu ataupun ke seseorang yang lain. Aduh, jangan-jangan pelit ya? Atau memang dia nggak oke nih? Eh, dan hubungan mereka pun tuh juga sama gitu loh, menyakitkan juga gitu, menyakitkan juga. Dan di sini bahkan kalau dilihat pasangan kamu itu bahkan sampai kayak hambar gitu perasaannya ya. Hambar-hambar pisang, pisangku belum masak gitu ya. Jadi bahkan sampai di sini sampai stres loh. Pasangan kamu tuh sampai stres walaupun sekarang mungkin udah membaik ya, tapi pernah sampai stres gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kartunya, ini pasangan kamu itu lebih condong ke arah kamu actually. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat untuk isi hati dia ya. Isi hati pasangan kamu ke dirimu. Isi hati pasangan kamu ke dirimu. Okay, we'll see. Dia merasa bahwa sekalipun ini pasangan kamu lebih berat ke kamu ya, tapi dia merasa nggak ada kesempatan loh untuk kita gitu. Untuk kamu sama dia itu kayak seolah-olah kesempatannya itu kayak ketutup, begitu banyak halangan, begitu banyak kerikil, begitu banyak batu besar. Makanya kenapa hubungan ini menyakitkan, karena sebetulnya dia kan lebih condong ke kamu, tapi nggak bisa bersama. Tapi mau berpisah juga susah. Bersama susah, berpisah susah. Dan saat ini pasangan kamu sedang tidak ingin bicara dengan kamu, entah ada apa, mungkin ngambek kali ya. Lagi ngambek atau gimana, dia sedang tidak ingin bicara dengan kamu. Sebenarnya dia ingin menikah dengan kamu. Ya, seperti tadi Bunda bilang, pasangan kamu tuh sebetulnya lebih condong ke kamu, tapi dia menyadari nggak ada kesempatan untuk bersama loh, makanya hubungan ini terasa menyakitkan gitu. Tapi mau diakhiri juga susah gitu loh, kayak gantung ya. Kayak gantung gitu rasanya. Karena sebenarnya dia ingin menikah ya dengan kamu, dan dia merasa dekat dengan kamu sebenarnya ya. Dan dia selalu memikirkan kamu ya. Dia selalu memikirkan kamu. Oke, kita sekarang lihat untuk bagaimana perasaan pasangan kamu kepada seseorang yang lain. Seseorang yang lain tuh bisa selingkuhannya, bisa juga pasangan sahnya. Dia lagi bertanya ya, ternyata hubungannya juga tidak akur-akur banget gitu, ya sama pasangannya ya, sama seseorang yang lain. Ternyata hubungannya nggak akur-akur banget, karena dia bertanya, "Kamu tuh udah ngelupain aku nggak ya?" Ternyata mereka pun juga sedang dalam kondisi yang jauh, terpisah ya. Dan dia ngomong, "Aku butuh waktu lebih lama." Karena memang secara jiwa udah terpisah ya, dia stres ya dengan hubungan ini, karena ada satu sikap yang dia nggak suka dari seseorang yang lain ini. Aku tidak mau disalahkan. Ya tentu saja disalahkan tentang cinta segitiga ini ya, dia nggak mau disalahkan. Tapi dia masih stalking ya, masih stalking seseorang yang lain. Artinya apa? Sebetulnya masih ada perhatian. Masih ada perhatian kepada seseorang yang lain. Dan dia ingin menghubungi sebenarnya ya. Ingin menghubungi seseorang yang lain itu, tapi takut jadi pasangan kamu itu sepertinya memang sedang galau. Sama kamu dia juga, dia ingin menikah tapi galau, tapi menyadari nggak bisa bersama sama seseorang yang lain.
ini pun juga lagi ada konflik dan mereka sedang terpisah. Jadi, apa ya, berat kedua-duanya gitu loh pasangan kamu ini ya. Galau, nggak ngerti arah melangkah mau kemana. Oke, sekarang Bunda mau cek ya, terus kalau udah kayak gini itu dia mau ngapain gitu loh. Mau langkahnya sama kamu gimana, langkahnya sama seseorang yang lain mau bagaimana. Apa yang pasangan kamu akan lakukan kepada kamu? Oke. Kayaknya memang, apa ya, dia masih sama kamu, dia masih belum bisa memberikan kepastian untuk union, atau untuk menikah, atau untuk bersama, dia nggak bisa memberikan kesempatan itu, kepastian tentang itu. Jadi menggantung terus, masa depannya tuh kayak menggantung, kayak nggak ada kejelasan gitu ya. Dia masih akan memperlakukan kamu seperti itu ya, tapi di sisi lain sekalipun dia tidak bisa memberikan kejelasan, dia tetap berat melepasmu, masih nggak mau melepas kamu. Nah, ini aneh. Tapi memang itulah posisinya dia, sedangkan sementara sama pasangan yang lain dia pengen pengen pisah sebetulnya ya. Sama pasangan yang lain pengen pisah, ini gimana sih ini orang? Sama pasangannya yang lain, sama seseorang yang lain itu dia pengen pisah, tapi sama kamu dia tidak bisa memberikan kepastian. Nah kan, jadi bener-bener bingung gitu loh. Dia memang pengen menikah dengan kamu, tapi tidak bisa memberikan kepastian di depan, jadi masih bingung-bingung sendiri. Oke, kalau misalnya kayak gitu, gimana dong? Bunda langsung aja kalau gitu kasih kartu pamungkas, namanya kartu pamungkas ini untuk memberitahu bahwa ini jodoh nggak sih? Akhirnya endingnya tuh gimana? Dan kalau udah membuka kartu ini berarti udah end gitu loh. Ini Bunda akan buka ya. Apakah ada potensi jodoh dengan kamu? Kan who knows ya, nggak tahu. Dunia itu kan kebolak-balik ya. Atau misalnya dia ada potensi jodoh gitu sama seseorang yang lain ya. Kita akan lihat, oke. Apakah ada potensi jodoh dengan kamu? Oke. Bisa pisah dua-duanya, atau bisa jadi juga memang ada jodoh juga dengan kedua-duanya. Bisa. Oke, Bunda akan buka sama-sama. Oke. Ya, memang selucu ini. Sepertinya memang pasangan kamu ini memang batinnya itu lagi terombang-ambing ya. Lagi galau. Lagi don't know what to do. Lagi nggak tahu mau ngapain. Jadi sama kamu dia masih akan terus menggantung, artinya menikahi juga enggak, melepas enggak mau. Enggak mau melepas, tapi juga tidak merealisasikan pernikahan, tapi dia ingin menikah. Gimana sih? Jadi ingin menikah, tapi tidak kunjung merealisasikan. Nah, dalam kondisi kayak gitu kan kamu pasti gemes dong ya, gemes dong. Karena apalagi perempuan ya. Laki-laki aja tuh butuh kepastian, apalagi yang perempuan gitu loh. Apalagi misalnya kamu perempuan, jadi dia mmm, akan apa ya, kamu akan ngejar gitu, kepastiannya gimana dong, nggak bisa buang waktu. Dan ketika ditanya seperti itu, dia tidak mau pisah, tidak mau melepaskan gitu ya. Tapi juga nggak bisa memberikan kepastian kapan menikah, cuma janji-janji doang, "Iya aku pengen menikah, aku pengen serius," cuman ngomong gitu doang gitu loh. Sementara tahu nggak sama pasangannya yang lain, sama seseorang yang lain ini dia akan meninggalkan. Meninggalkan seseorang yang lain, karena sebetulnya memang hatinya nggak sama ini. Hati pasangan kamu tidak bersama dengan seseorang yang lain ini, ya. Ya, jadi memang udah terpisah sama seseorang yang lain ini. Jadi ya, terus gimana? Ya memang berarti ada sesuatu yang mesti dibereskan oleh pasangan kamu dan itu tentang mentality, tentang jiwanya dia, ya. Lalu gimana? Apakah kamu akan menunggu dengan kondisi yang seperti ini digantung, gantung, 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 gantung ya? Entah sampai kapan. Mungkin sampai Thanos datang yang kedua kali atau gimana gitu ya, oke. Well, kalau saran Bunda sih, apa ya, kita tuh punya waktu tuh berharga dan hidup ini pilihan ya. Kalau misalnya memang kamu nyaman
dan bersedia menunggu dalam kondisi yang seperti ini, ya sudahlah gitu ya. Tapi kok misalnya kamu merasa bahwa my time is precious, waktuku ini berharga, lebih baik aku ngerjain sesuatu yang pasti-pasti gitu ya, then ya leave him, leave her gitu loh. Tinggalin aja udah. Oke, Bunda akan buka kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau sio apa saja. Jadi ini bisa salah satunya ya. Zodiaknya doang atau sionya aja ini keluar berarti udah resonate. Oke. Ada sio kerbau, ada sio naga, ada sio anjing, ada sio kelinci, ada Aries di sini. Ada Leo, Sagittarius, Aries energinya cukup kuat ya. Ada sio ayam, jago. Dan ada sio monyet di sini. Oke, well kurang lebih ini ya. Ada berapa nih ya? Ada 6 sio dan ada 3 zodiak kurang lebihnya ya sayangku, oke. Sekali lagi pilihan ada di tangan kamu, tapi ya silahkan pilih yang paling nyaman ya. Paling nyaman terasa buat kamu, oke. Dan Bunda akan tarik untuk inisialnya, inisial kamu. By the way, Bunda akan kasih giveaway dari readingan ini ya. Giveaway-nya apa Bunda? Bisa souvenir, bisa gift dari Bunda, bisa berupa barang atau personal reading dari Bunda ya. Nanti mana gitu yang Bunda tergerak ya. Gini, caranya adalah sebelum Bunda ke inisial, caranya adalah kalian jawab yang pertama, apakah kalian dalam situasi ini? Cinta segitiga yang seperti tadi Bunda ceritakan ya. Apakah kamu berada dalam situasi seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kamu kalau misalnya jawabannya adalah iya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu mau menunggu dia atau ya udah kamu akan cari yang lain? Kalau misalnya jawabannya tidak, ya udah kan berarti tidak ya. Berarti tidak dalam situasi seperti ini kan. Nah, kalau yang jawabannya tidak, yang kedua, pertanyaan kedua, tulis. Terus saat ini kamu dalam situasi percintaan seperti apa gitu ya. Apakah jomblo? Apakah dalam situasi percintaan yang membahagiakan atau gimana gitu. Tulis ya, tulis situasi percintaan kamu, oke? Silakan jawab, biasanya nanti 2 hari Bunda akan tulis di forum community siapa pemenangnya, oke? Dan readingan ini resonate buat kamu-kamu tadi selain zodiak dan sio Bunda sebutkan di sini ada inisial. Inisial ini bisa huruf depan dari nama lengkap kamu, nama panggilan atau nama julukan ya. Ada B Bravo, U Ultra, ada H Hotel, ada W Warsawa, ada R Romeo, ada X Extra. Untuk H Hotel energinya cukup kuat, ada J Jakarta, ada Y Yankee, ada S Susu, ada G Gajah, ada T Tango, ada P Papa. Untuk W Warsawa energinya cukup kuat, kemudian ada K Kilo, ada untuk G Gajah energi cukup kuat, ada O Oscar, untuk R Romeo energi cukup kuat, kemudian ada D Delta dan ada A Alpha. Oke, well kesayangan, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube sayangku ya. Karena itu nyalakan loncengnya, supaya begitu ada notifikasi kamu udah bisa langsung sat-sat bat-bat langsung tulis pertanyaannya sayangku. Oke, well, terima kasih segala doa Bunda yang terbaik untuk kamu. I love you kesayangan, bye-bye.